Acara apa kok kumpul-kumpul? Biasa Pak, sebelum main. Iya. Memang dari kecil bahkan guru-guru BP ku pun kalau manggil aku Amang Fas. Mulai bangun dini hari sampai tidur nanti malam ada Senin sampai Minggu ada schedule-nya. Itu namanya pensi. Iya, sama aja. Udah Sama, disini Biar tahu. Gas. Oke teman-teman, kembali gimana kamu? Di sini kami akan podcast anak sekolah. Oke. Oh, enggak. Ini saya perdana ya teman-teman. Ini namanya podcast anak sekolah. Oke. Tahu lah ya, nama juga anak sekolah ya. Bahas-bahas tentang anak sekolah. Nah, kayak mana ya? Apa? Enggak apa-apa. Enggak apa. Oke, hari ini kita akan mengundang salah satu bintang tamu. Mana bintang tamu kita nih? Pak. Sini Pak. Lama kali. Udah, Pak. Oke. Kali ini kita akan mengundang siapa bintang tamu kita? Pak Pras. Oke. Aduh. Masih ada balikan? Masih. Oke. Aduh, lama sekali geraknya. Cepat-cepatan nanti aja Enggak, juga. ini acara apa kok kumpul-kumpul? Biasa Pak, sebelum main. Iya. Main apa? Biasalah, nggak tahu aja anak-anak Medan yang katanya. Aku di pinggir, di tengah, di pojok. Situ aja lah, Pak. Kan udah disediakan itu, Pak. Iya, Pak. Udah kosong tuh. Ini ngapain kalian ini? Kok ada banyak kamera ini? Ini Kumpul aja, Pak, Pak. ngumpul-ngumpul sekaligus ngerjakan tugas, Pak. Oke, apa yang bisa di pencerahan? Nah, Bapak kan Oke, teman-teman, perkenalkan dulu. Nama Bapak ini adalah Frans Sihombing, Pak. Ya, Ya, nama Bang. Frans Sihombing. Apa pangkatnya? Aduh, kurang tahu deh ya. Agak ke sana, Bang. Bukan nampak kamera nih. Nampak kamera nih? Nah, Siapa kan kan? dari sini. Ya. Oke. Ah, Oke, berarti kita kayak gini. panas. Iya, kami kayak gini kan, host gitu kan. Oke. Jadi perkenalkan nama Bapak ini adalah Bapak Franciscus Sihombing. Iya. Oke, Bapak ini adalah salah satu tenaga pengajar yaitu dalam ilmu agama. Pelajaran agama lah ya, bukan ilmu agama, ilmu Spiritualitas. ya, apa tadi? Spiritualitas. Spiritualitas. Ini di Santo Thomas 3 Medan. Oke, teman-teman. Jadi ya tahu lah ya, agama itu banyak memberikan motivasi, melancarkan hidup manusia. Oke. Jadi di sini kita boleh bertanya-tanya kepada Bapak ini kalau mana tahu kita punya permasalahan hidup, jauh dari Tuhan, bisa lah ya, walaupun kami juga jauh dari Tuhan, bisa dikatakan. Oke. Ini Pak. Bapak kan oke. Udah mulai ini. Udah lah Pak. Edit aja. Iya. Aman itu, Pak. Di self editor, Pak. Iya, aman itu, Pak. Oke. Jadi teman-teman, menurut info yang kami dapat, Bapak ini merupakan mantan apa? Pernah hampir jadi pernah mau jadi pastor gitu. Iya, pendidikannya. Seminari. Oh, seminari tinggi. Oke, Bapak ini dari seminari tinggi. Tapi kan umumnya yang saya tahu tuh seminari tinggi itu kan Pak lanjut ke pastor ya, Pak. Pasti nggak tahu ya Pak, setahu saya Pak umumnya. Tapi kenapa bisa jadi guru SMA? Udah. Iya Allah. Dijawab. Oh, mau basa-basi dulu? Enggak, Oh. bukan basa-basi. Tadi katanya karena Pak Frans mengampu bidang studi agama banyak memberi motivasi, yang mau nanya-nanya perkara hidup dan kehidupan boleh. Contoh ini yang kubawa ini. Kameraman yang nyuruh ini. Tengah bisa, situ Iya. bisa. Tapi Nah, jangan iya. situ aja Pak, jangan situ, nggak nampak. Kita aja. Ya, di tangan Pak Frans ini ada buku untuk panduan pendalaman APP. APP itu selalu muncul di bulan Prapaskah. APP Aksi Kuasa Pembangunan. Tujuannya untuk menggalang kembali rasa solidaritas disemangati oleh semangat Yesus Kristus. Judul tiap APP berbeda. Contoh ini umat Katolik yang berprestasi untuk tahun ini. Di kita ya, besok kita di lapangan untuk APP yang kedua. Oke, kembali ke pertanyaan host berdua. Sesungguhnya memang seminari diperuntukkan khusus untuk para calon-calon imam. Itu dulu.
ada era sekarang bahwa seminari terbuka untuk umum, untuk mereka-mereka yang memang tertarik ya untuk menggali ilmu lewat seminari. Karena sekarang seminari itu dibagi dua, satu untuk yang di asrama, satu untuk yang lepas. Didirikannya seminari memang pertama-tama tujuannya ya, menjaring orang-orang yang hati kecilnya terpanggil untuk pelayanan terhadap sesama, terhadap Tuhan. Seminari ada dua, Grow and Bright. Yang kalian sebut seminari tinggi itu selevel perguruan tinggi. Setelah lulus dari SMA, lanjut SMA-nya ada seminari menengah. Itu aja. Ini Pak, lagi biar aku lanjut. ini Pak, tadi kan ada Bapak bilang satu seminari lepas, satu lagi apa sih yang lewat? Siswa-siswi peserta didik. Ada yang lepas sama yang asrama. Itu maksudnya Pak? Kalau yang asrama itu khusus untuk cowok, inilah yang memang tetap untuk dipertahankan cikal bakal 5. Tapi ada juga orang luar. Yang maksudnya yang lepas tadi lepas. Iya. Yang nggak wajib asrama berarti ada. Nggak wajib. Sama kayak kuliah juga nanti seperti itu. Bahwa yang tetap calon imam ada asramanya, biara lah. Tapi untuk orang-orang yang awam yang tidak terikat untuk meneruskan calon imam dari luar bisa langsung masuk keluar masuk itu aja. Tapi kalau bilang ada dua itu seminari tinggi sama seminari yang Menengah. yang Jadi seminari menengah itu contoh ya untuk kita di regio barat. Ya, kita punya barat dan timur. Bahwa barat itu tidak tergantung matahari terbit, tapi tergantung pembagian waktu. Kita Indonesia Barat, seminari menengahnya ada di Jalan Lapangan Bola Atas. Oh, Siantar berarti. Siantar. Itu nama seminarinya Seminari Kristus Sacerdos. Sebenarnya itu panjang, itu moto. Kristus Sacerdos, nanti kalian ke sana ada namanya itu Seminari Kristus Sacerdos. Tapi sebenarnya itu dari moto. Panjangnya Kristus Sacerdos Lufente Deo apa lagi ya? Saya ingat karena Kristus yang menolong kita menang. Itu dia. panjang Enggak, masa namanya jadi disingkat Seminari jadi Kristus Sacerdos. Terus inilah Pak. Iya. Bapak kan dari Bapak tamat dari seminari dari mana? Kalau boleh tahu. Yang seminari tingginya Seminari Tinggi Karmel Oh, berarti Bapak yang ordo ya, di Pak? Malang. Di Malang. Iya. Berarti Bapak SMA nih. Kalau seminari menengahnya di Kristus Sacerdos. Oh, berarti Bapak dari udah dari menengah. Ya, Lanjut ke tinggi ke Malang. tingginya di Malang. Iya di Malang. Terus jadi kan memang dari awal ini ya Pak, tujuan Bapak masuk seminar itu apa? Gini ya, dari kecil aku. Bentar dulu Pak, masa kita ngomong sini gak ada kopi? Makanya asam kali. Iya, goreng-goreng masa nggak ada? Aduh. Makanya. Ngomong terus. Kru nggak boleh ribut. Iya. Oke, kru nggak boleh ribut. Oke, tetap tahan suara. Gini mah di situ ya kan. Ih, kok makin jauh itu kopinya? Iya. Tapi kru juga layak. Yang ini juga. Kali itu Iya, gorengannya. Pak. Iya Pak. Terbalik Udah nggak gorengannya. apa, ntar aja Beda. tuh. Itu ada cabenya Nek. Oh, Masa kita kan goreng nggak pakai cabai? khusus dia. Iya. Sila, dah asam mulut Bapak ini. Jadi ini podcast anak sekolah ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Jadi anak sekolah pun Anak sekolah semua Pak, guru anak sekolah. kopi. Iya, Iya, buat Pak. orang makasih. Kalau kurang manis salahkan orang ini ya Pak. Iya, kalau kurang manis tengah yang bikin. Kru sambil ngopi juga. Iya, kan ada gorengan untuk kerudung. Tapi manis. Manis sekali. Ini mah bukan kopi, Manis ini. ini tes manis. Manis sekali. Manis sekali ya, orang manis. Orang Oke. manis. Lanjut. Oke Pak. Itu dulu tadi Pak. Ini Pak gorengannya tadi. Nah, ini cabai. Ini tadi Pak pertanyaanku. Tujuan awal Bapak masuk seminar.
gini ya, memang dari kecil bahkan guru-guru BP ku pun kalau manggil aku Amang Pastor, karena aku memang dari dulu baik, bahkan aku anak kesayangan, promosi ya. Mungkin karena sapaan-sapaan itu tiap hari aku dipanggil, ya memang aku ketua kelas juga, panggil dulu Amang Pastor. Dan yang paling berkesan bagiku waktu SMP itu guru BP-nya itu kawan emakku. Satu kali dia datang ke rumah, jantungku mau copot. Aku berpikir aku salah apa. Oh, guru BP datang. Rupanya hanya waktu kunjungan ngobrol ke mama. Dan di situ puji-pujian terhadap diriku. Dan ya mumpung ini kalian bertanya, ini kan podcast anak sekolah nih. Iya, Pak. Ternyata sapaan terhadap setiap orang itu bisa membentuk karakter. Jadi kalau tiap hari aku dipanggil ini anak baik, anak pastor, itulah yang terus memotivasi, Oh, terbawa. terbawa. Jadi kalau kalian pun anak muda, ya seringkali Pak Frans dengar sapaan kalian, mohon maaf ini ya, yang manggil temannya lah, itu sangat mempengaruhi, benar. Jadi nggak ada lain-lain motivasiku, walaupun akhirnya aku nggak nerus, nanti bisa ditanya, tapi di luar podcast ya. Kenapa? Secara pribadi lah, Secara Pak. pribadi. Tapi jujur, karena sapaan-sapaan yang sering inilah SD, SMP membuat aku terdorong. Terpanggil ya, Pak. Apalagi pastor juga, sebagai pastor paroki juga mempush ya, mendorong. Kenapa nggak dicoba? Jadi pastor waktu itu, pastor Damian memberikan surat pengantar untuk ya sebenarnya itu dia. Jadi juga banyak yang mendukung juga lah ya, Pak. Ya utamanya tadi sapaan-sapaan itu. Terpanggil tapi tidak terpilih, Pak. Atau udah sempat terpilih cuma Terlalu jauh, bro. Kadang nanti itu filosofi. Terpilih pun kadang kita harus berpikir, karena ada yang terpilih tengah jalan putus juga. Orang juga gitu deh, Pak. Udah jadi pastor Banyak. tiba-tiba Iya. Ini siapa lagi yang salah nanti kan? Iya juga. Itu kalau semisalnya Pak, ya kan udah terpanggil jadi pastor terus terputus. Itu ada nggak kayak mana ya bilangnya? Jadi kan semua orang kan adalah batas-batas kesalahan gitu. Jadi kayak contohnya dosa, kan ada juga dosa berat, dosa apa. Itu kayak mana lah Pak? Bisa dibilang pastor itu berhenti di tengah jalan kayak gitu. Begini ya nak, bahwa setiap profesi, kita sebut aja lah dulu imam itu profesi, kan ada dua hal yang bisa menghentikan mereka. Satu faktor disengaja, dua faktor tak disengaja. Faktor tak disengaja, contoh maut menjemput, pensiun. Dua, mungkin karena kecelakaan membuat dia tak mampu lagi melanjutkan pekerjaan yang ditanggung jawab ke dia, otomatis dia minta pensiun dini. Tapi ada faktor disengaja, contoh ya dalam kehidupan sehari-hari kan, contohlah kami guru pun ada aturan mainnya yang membuat dia bisa tak jadi guru lagi. Toh ada aturan main, nggak boleh dilanggar, memperlakukan murid tanda petik ya di luar ketentuan yang berlaku. Bagi kami itu sudah diultimatum oleh yang tinggi di kita kan, yayasan. Apabila ada oknum guru yang bermain fisik langsung karena amarah, itu bagi yayasan sudah sama dengan menulis surat pengunduran diri. Nggak usah lagi dituntut kemana-mana, itu sudah hitam di atas putih. Jadi hal seperti ini kan udah disadari. Jadi kalau misalnya dia dalam amarahnya lepas kendali, itu nggak perlu lagi yayasan menulis surat pemutusan kerja, dia sudah sendiri mengundurkan diri. Jadi kalau kita masuk ke pastor kan terikat kaul nih, kaul kemurnian, kaul ketaatan, kaul kemiskinan. Kemurnian itu artinya dia tidak terikat sakramen perkawinan.
supaya tidak terikat sakramen perkawinan, artinya kan dia tidak boleh menjalin khusus hubungan terhadap lawan jenis supaya tidak lanjut ke perkawinan. Salah satu faktor pastor meninggalkan identitasnya sebagai pastor karena dia mau mengikat diri terhadap perkawinan. Itu dia. Dan itu salah satu contoh ya, dan masih banyak contoh lain. Jadi untuk bisa seorang pastor lepas dari ikatan tahbisannya, itu nggak sekedar lari begitu saja. Itu ikatannya yang mengikat Yesus, tapi lewat wakil Yesus itu ada paus. Oh ya. Jadi paus yang punya kuasa mengikat dan melepas. Maka kalau dia keluar dari kaulnya, tahbisannya, dia harus minta dispensasi. Sebelum dispensasi dari paus keluar, dia nggak boleh. Berarti Pak kalau misalnya dispensasi harus dikirim ke pausnya langsung? Melalui ada prosedurnya ya. Melalui paspor paroki kirim ke keuskupan ke kardinal, dan menunggunya bukan waktu sebentar, Panjang waktu. bisa puluhan tahun. Oh, berarti kayak nunggu apa juga ya patrian baksis. Iya, itu konsekuensinya ya, bahwa sakramen tahbisan dan kaul itu mahal. Jadi kalau paus serta merta ada pastor keluar langsung saja hitungan hari, Udah banyak berkeluaran ya Pak. Oh. itu dia. Oke, sambil-sambil Iya Iya, udah. Bapak lah, Pak. Bapaknya dari tadi. krunya Kru udah mana? Ih cepat juga habis. Itu udah habis Pak punya grup Pak. Mana satu lagi? krunya loh. Iya krunya satu lagi. Ini Itu krunya Pak. terletak. Teleponan. Ya Oh, Allah. teleponan. Oh sama apa ya masih? Enggak tahu. Lanjut. Oke. Inilah Pak. Beranjaklah kita dari apa ya Pak? Dari apa istilahnya Pak? Pengalaman. Bu, iya dari pengalaman Bapak ini. Inilah Pak. Tentang apa lah ya anak-anak sekolah. Ya, Biar seru apa? Kita topik kan nama podcast kan podcast anak sekolah. Kita bahas dulu sekolah gitu. Ini kan Pak banyak sekarang anak-anak yang gimana ya? Yang ini Pak. Kan kemarin pengalaman lain ya. Kemarin aku kan gereja Pak. Satu, aku gereja pas udah agak telat lah aku nyampe. Itu biasa. Iya. Nggak jangan ya kan. Jadi agak telat Lili nyampe. Jadi siap parkir kereta. Terus di gereja kami itu Pak kalau udah telat rame di dalam. Jadi biasanya ada dipasang teratak semacam teratak lah di luar pakai kursi plastik. Di situlah aku duduk Pak. Aku tengoklah apa ada anak-anak. Jadi mungkin adalah adiknya nih Pak. Udah umur 6 udah SD lah kayaknya umur 3 4. Kelas 3 kelas 4. Terus ada adiknya ini masih belum sekolah kayaknya diganggu. Jadi kan udah dibilangi mamanya nih tetap bandal. Adalah di situ opung aku kan GKP sana. Terus ada di situ kayak apalah udah bercucu lah mungkin Pak. Terus sampai ada kayaknya yang nikah cucu yang mungkin gitu. Dilarangnya anak ini. Tahu Bapak kayak mana? Gini Pak. Hus kata. Sama opung-opung itu. Yusir. Iya Pak, jadi kan pemikiranku kayak gini Pak. Semisalnya lah, itu di depan orang tua dia loh Pak. Semisalnya kayak gini aku buat di depan mama bapak. Aku antara keluar kakak tuh dipukuli, itu pikiranku Pak. Ini kenapa orang tuanya biasa aja, diam loh orang tuanya Pak. Kayak mana pandangan Bapak dengan hal mungkin satu contoh lah ya, masih banyak sebenarnya. Iya, boleh aku ketawa dulu. Boleh, ketawa bebas kita di sini. Kenapa aku harus ketawa? Karena kau sudah masuk ke ranah usia yang buat kita harusnya itu masih kelompok yang polos, dugu, kan gitu kan. Tapi Saud tadi bilang kaget. Kenapa? Malah oknum yang menegur dia usir. Ya. Oke, ini fenomena. Ini podcast anak sekolah. Sekolahnya udah level SMA. SMA Santo Thomas 3 Iya, Medan. Ya. Cek di Instagram ya teman-teman SMA Santo Thomas 3 Medan. TikTok juga ada Toga official. Lagi buka pendaftaran juga. Iya. Jadi begini.
sebelum kita turun ke usia yang tadi Saud kasih contoh, kita tengok dulu contoh kita dulu lah, di level SMA supaya gandeng ke topik kita. Topik kita anak sekolah yang narasumber SMA Seminari, bahwa pola hidup itu sangat mempengaruhi, nah ya, pola hidup. Ketika Pak Fran di seminari, polanya itu betul-betul terjadwal. Ada yang punya internet, biar bisa dicek. Ada itu Pak. Nah, Putri. Kru, kalian cek dulu di Google. Nah, Google. Ya, seminari Kristus Sacerdos. Tengok situ jadwal kegiatan sehari-hari. Sacerdos. Gimana itu? SACH. Iya, biasa. Sacerdos Biasa. Kristus. CH berarti. Iya, yang mau Pak Fran sampaikan seperti ini. Bahwa banyaknya waktu luang apabila tidak dimanfaatkan Jadwal kegiatan. jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan. Ada itu. Apabila tidak diisi dengan hal-hal yang positif, maka membuat si orang itu membuat sendiri schedule-nya. Ini dia ya. Jadi kenapa aku bilang contoh itu jadwal seminari, mulai bangun dini hari sampai tidur nanti malam ada, Senin sampai Minggu ada schedule-nya. Kita bangun itu jam 5. Dapat kru jam 5 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu beda. Tapi itu sudah terpola. Ada. Nah, contoh lah ya, kalau kami dulu entah sampai sekarang udah lama Pak Fran nggak kunjungi alma mater. Sabtu contoh ya. Jadi seminari itu ada 5 tingkatan. Jadwal renang dibagi per Sabtu. Kalau kami dulu 2 kali sih, 2 kali seminggu. Kita pakai aja dulu sekali ya. Jadi contoh, kelas yang paling rendah itu digabung dengan kelas di atasnya. Ada kelas yang paling rendah itu probatorium. Berangkat jalan kaki ke kolam renang punyanya TNI Rindam. Oh, Rindam. Nggak tahu. Nah, jadi kami jalan ke situ sejam, jalan kaki lagi pulang, nanti bersih-bersih, kita sarapan, lalu nanti ada pagi. Berenang pagi. Berarti Ya. bangun tidur langsung Iya, renang? langsung jalan kaki pemanasannya. Aduh. Dan lumayan Nyampe jauh ya. Nyampe kolam renang. Oh, Iyalah, wajib. lapangan bola tadi atas. Rumah sakit Harapan. Ke Rindam. Nah, Rindam lumayan. Nah, sampai malam schedule-nya ada dan ditutup selalu dengan ya istilah kita tuh Lexio Brevis. Ada doa dengan buku terpadu. Kalau Pak Fran pribadi sebagai termasuk juga yang mengamati tingkah laku anak-anak sekolah, kurangnya kegiatan bisa memacu kreativitas dalam bentuk negatif. Contoh lah ya, kumpul bareng-bareng tanpa adanya schedule yang jelas dari kelompok itu akan membuat kreativitas yang negatif. Ini dia ya, jadi enggak tercermin dari seminari, enggak dikasih waktu untuk seperti itu. Kalau ketemu, tanyakan ke aku, enggak ngerti atau enggak. Ada jadwal gitu Kak. Kalau nggak buat jadwal seminari. Tunggu dulu ya. Ini bosnya Kalau dulu itu buka. nggak ada dapatnya Pak. Iya, Pak. Bosnya dulu yang buka. Besi. Atau langsung dapat ini. Dan makan gorengan kita. Seminari Paling sebenarnya untuk antam aja. sebenarnya untuk minta tahu. Janganlah kau tuh. Terus Nggak kedengaran nanti. Siang snack. A few moments later. Mbak, tidur jam 1. nggak dapat. Nanti tugas apa itu? Tugas kru. Tugas kru nyarinya, Pak. Iya. Terus ditempel di video.
Kalau nggak dapat? Enggak, bukan Biar enggak, tahu tidak aja. mereka. Oh. Maksudku terkait dengan pertanyaan tadi Bang setahun. Hampir lah keceplosan kan? Hampir panggilan sehari-hari. Kenapa muncul perilaku seperti itu? Karena memang tiap keluarga, tiap sekolah punya apa aku bilangnya pola pendidikan yang berbeda. Di pengalamanku di seminari nggak bisa nggak aku akui memang selain berlaku seleksi ketat juga dilayani dalam bentuk kegiatan yang memang sudah terprogram semuanya, bangun sampai tidur. Contoh tadi Sabtu aku bilangnya ada renang, dari Senin kita itu ada zaman kami namanya ada opus manual. Opus itu kerja, manual itu tangan. Semua kerjaan rumah itu dibagi rata. Contoh minggu ini angkatan pertama probatorium itu semua di rumah, bersihkan lantai, nyapu, ngepel berapa tingkat itu ya, 3 tingkat ke atas dibagi, ada yang bagian kamar mandi, tingkat WC dan lain sebagainya. Untuk tingkat 2 contoh di lapangan ya, ada yang motong rumput. Dulu kami itu pagarnya bukan pagar beton, pagar hidup. Bambu. Pohon berarti. Bukan pagar hidup, pagar. Kan ada pagar kayak orang-orang kaya itu yang dipotong. Pagar dipotong. Pagar hidup. Oh, kayak bonsai. Tumbuh-tumbuhan. Oh. Nah, Oh, yang pucuk merah biasa sering. ya, itu dipotong rata. Yang tingkat atasnya lagi, ya kami dulu punya ternak. Ternak. Iya, kedua. Ini. Kayak gitu lah. Di podcast. Ini podcast dong. Memandikan, memberi makan, bersihkan kandang. Itulah tugas. Enak kan? Bersihkan kandang video. Jadi Ya kau coba lah. Udah pernah. itu untuk opus manualnya. Ada lagi kita ada pembinaan psikologi apa namanya, satu saudara kita satu angkatan ada timingnya koreksio fraterna. Apa itu? Koreksio itu saling koreksi sesama saudara satu angkatan. Ada dusta di antara kita perbaiki. Jadi nggak ada, makanya persaudaraan kami luar biasa. Ada istilah acak apa nggak berarti? Nggak ada. Di sini. Mau bertumbuh pun nggak, habis itu rangkul. Oh, kalau di kampungku namanya Pak main-main anjing. Anjing. Tiap daerah mungkin beda. Itulah kami. Maka biarpun kami udah keluar dan angkatan kami ada jadi imam, itu tetap kompak. Nah, itulah dia. Jadi terkait dengan pertanyaanmu tadi, kenapa sampai udah merambah ke usia dini, ya nggak usah kita tutup mata bahwa keluarga sekarang namanya pendidikan etika, tingkah laku itu udah kurang. Yang mau diharapkan dari anak-anak sekarang kan belajar, ntar dapat kerja, kaya, Kayak itu kayak H, kayak B, kayak banyak. A, kayak B, kayak A, dan lain sebagainya. Banyak. Banyak. Jadi namanya pendidikan karakter hampir nggak ada lagi. Itu lagi ya. Dan orang tua yang tersadar tentang fenomena ini seringkali mencari kompensasi, anaknya nggak gabung ke anak-anak tetangga, tetapi memberikan kegiatan yang berbeda. Contoh, ya disesuaikan, ya dikasih bimbingan ini, itulah dia. Itu jawaban kita ya. Oh, satu lagi. Ini teringat paparan materi di kelas. Sebagai alat bantu untuk para penonton dimanapun berada, bahwa yang bisa mengendalikan kita sesungguhnya hanya diri kita sendiri. Yang luar itu hanya mempolakan. Maka kita selalu ingat tentang teori dan lupa. Mudah-mudahan penonton dimanapun berada nggak seperti host berdua ya. Aku yakin gua 100% orang itu nggak tahu teori apa itu. Teori apa? Serius? Teori tingkah laku Sigmund Freud. Udah
lupa. Baru pertama kali ku dengar. Kayaknya baru ini aku dengar itu, Pak. Serius? Dari Bapak, Pak. Iya. Nathanael nggak usah ngomong. Nah, Ya. kau kos di sini aja. Yang penting ada dua Karena kosnya. ini ku berikan waktu kelas 10. Pak, Oh, kelas 10 Pak, kopi, tengok Pak. Pak, kelas 10. Covid seingatku, Pak. Selama Lebih. Iya, Iya, Covid angkatan- kami di sini, Pak. Angkatan terancam kami, Pak. Covid kami di sini, Pak. Berarti- Pernah Zoom sama Bapak itu cuma sekali. Berarti memang nggak dapat orangnya. Iya. Enggak dapat sampai ke situ, Pak. Karena mereka terkena COVID. Iya. Oke, apa yang paling inti dari Sigmund Freud, pleasure discipline? Mengelola kesenangan. Dia mungkin orang tua nggak mau repot, selesai mandi anak-anaknya dibiarkan keluar, terus orang kecil dengar omongan orang besar, itu yang diulanginya lagi ke kawan-kawan. Itu yang terjadi sekarang. Maka untuk host berdua dan sampai kemanapun nanti channel ini bisa diputar, kendalikan kesukaan, pleasure disiplin. Itu kata kunci. Next, sambil lagi. Ada habis kopi gue. Kali kau Kru. Sedikit kali dari dua, cuma segini ya. Kru. Enggak le kopinya tuh. mau banyak tambahan lah. Enggak le kopinya. Enggak lagi. Yang di apa pun ada. Wis ya. Ini namanya mujizat. Nah, ini namanya mujizat. Karena Pak Pram itu udah minum kopi 5 gelas. Iya, itu Ah. udah hal biasa lah. Udah hal Bapak. biasa sama kami tuh, Pak. Kalau Bapak minum 5 gelas sehari. Kru. Masa kami aja terus yang makan. Entah. Nggak ngerti aku naik ke rumah, Pak. Udah habis, Pak. Nah, udah habis duluan. Tinggal apa yang dikurik-kurik. Oke, lanjut. Ini teman-teman. Ada info juga. Dari luar juga boleh bertanya ya. Ya, tulis aja di kolom komentar. Kalau nanti jadi di posting ya. Harus jadi lah. Iya. Sekalian promosi sekolah kita juga. Ini itu yang mau aku bahas. Santo Thomas 3 Medan itu teman-teman. Lagi udah dibuka ya Pak pendaftaran? Sudah. Udah dibuka pendaftaran. Bisa online ya? Bisa. Bisa online, bisa offline atau datang langsung ke sekolah. Nanti bisa langsung kunjungi ke TU lah. Gila Pak. Kita bahas apa? Tunjuklah dikit untuk penerimaan siswa baru tahun ini. Narasumber kita ketua. Oh iya. Oh iya. Agak Mas, dipromosikan dikit. Lupa tadi, Pak. Nggak inget kali ya? Apa? Apa yang jadi sih? Yang di mulut habisi dulu baru Nggak apa-apa. ngomong. Namanya coba. Anak sekolah. Iya. Palingan tadi itu sudah. Ini Bapak ini ketua penerimaan siswa baru ya Pak? Ya. Kalau apa Pak? Tapi satu aja minusnya Bapak ini. Kayak Di WA nggak pernah diangkat. oh, biasa. Nggak pernah. Makanya kalau mau apa yang Bapak ini Langsung ke sekolah aja. Ya. Sama kayak Bapak ini kayak pernah dulu ada proyek gue buat Selasa Bermada. WA delete aja 2 malam. Apa nggak sakit hati? Kau bayangkan. Komennya 3 bulan kemudian. Ya. Apa Sud? Udah lupa apa yang dibahas. Bukan, udah ganti kartu dia. Tentang satu. Oke, ini lah Pak. Dia lanjut. Apa harapan Bapak? Ini kan penerimaan siswa baru. Apa harapan Bapak di sekolah ini selanjutnya? Sebagai yang dipercaya untuk mendatangkan para siswa untuk tahun 2024-2025, harapannya jelas bahwa kita sebagai keluarga besar SMA Santo Thomas 3 harus bahu-membahu, bahwa sekolah ini bukan milik perorangan, bahwa sekolah ini bukan hanya milik yayasan. Keuskupan hanya punya gedung. Kalau misalnya kita nggak kerjasama, maka tipis harapan bahwa orang mempercayakannya ke kita. Kalau sederhana Pak Pram bilang, penilaian pertama orang ketika akan mendaftar adalah dilihat solid atau enggak. Contoh, datang pendaftar, ditanya mana tata usaha semua cuek. Ya, datang calon orang tua murid, di mana dapat informasi, bisa dapat informasi, semua cuek. Nah inilah hal kecil yang menurut pengamatan Pak Pram pribadi
yang bisa berlarut-larut akhirnya orang ngapain ke situ. Cuek semua. Yang segitu sederhananya aja orang udah cuek. Tapi coba baru turun dari beca misalnya, kita song-song, Bu ada yang bisa dibantu. Nah, saya bilang sederhana tapi sangat mempengaruhi. Setelah di dalam itu nanti akan kita tunjukkan bahwa SMA Santo Thomas Bija itu punya banyak hal yang berbeda yang tak dimiliki oleh sekolah manapun. Contoh satu. Satu, kita punya yang namanya jadwal-jadwal seimbang antara dalam dan luar. Nah, Dari kelas 10 ada studi banding. Studi banding. Studi banding artinya nanti kita kunjungan ke satu. Udah nggak living lagi nama. Enggak, bukan udah nggak living lagi. Kita pakai pola. Oh, Tahun ini contoh living, tahun depan studi banding, tahun depannya lagi living. Berarti apa nih? Ada selang-selangnya. Biar jangan bosan. Ya. Dan kita punya kegiatan yang rutin. Contoh yang baru kita selenggarakan dan dunia bilang sukses. Stoga Cup dengan peserta 110 tim. itu Sukses. karena ditutup pendaftarannya Pak. Itu pun karena kita tolak. Kita takut ya nggak sanggup. Belum nggak Pak. Tahun depan 2025 kita punya sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Mudah-mudahan jangan papan lagi gitu. Ampun. Ya kalau Bapak ketua kan pasti berjalan lancar. Iya lah Pak. Tapi jangan dikasih tahu ya Pak. Biar mendaftar orang ini biar tahu kejutannya. Ya, itu namanya pensi. Iya, sama aja. Udah Biar di situ. aman, biar tahu orang. Oh iya. Pensi itu ya kita gelar semua yang kita punya dan itu berbiaya yang fantastis. Ya, Angin Pak. Angin. enggak kayak aku merasa berbeda. Lewat tadi. Dan kita punya banyak lagi yang lain-lain, contoh kegiatan rohani. Ngapain lah? Ya Allah. Aduh. Kru apa ini? Inilah dia, namanya juga. Iya. Namanya juga podcast anak sekolah. Karena itu tiga lagunya Ya, Pak. anak sekolah biasa. Inilah kreativitas yang spontanitas. Jadi Pak kayak mana lah Pak? Kan sekarang ini kayak kenakalan remaja kayak geng motor apa gitu kan banyak marah kan Pak. Apalah tanggapan Bapak bilang itu? Ya itu tadi sebenarnya senadanya apa penyebab dan efek sampingnya seperti yang ditanyakan Sal tadi. Bahkan anak kecil ditegur oleh orang yang sudah sangat sepuh. Kalau kita besarkanlah anak ini nanti pasti inilah nanti cikal bakal masuk geng motor. Perempuan kemarin. Masa? Oh, kenapa enggak? Oh iya. Kenapa enggak? Ada perempuan juga geng motor sahabat. Oh iya. Itu yang paling berbahaya. Kalau perempuan yang masuk geng motor. Selesai. Jadi sekali lagi pertanyaannya senada, maka jawabannya nggak jauh berbeda, Bang Nael. Bahwa bagi yang nanti menonton podcast ini, satu strategi berteman boleh dengan semua orang, tetapi untuk berteman ini meraih masa depan, pilih-pilih, pilih-pilih. Karena ada teman yang teman untuk menghancurkan, ada teman yang berani menegur supaya kita nggak hancur. Nah itu sambungan tadi ya, Sigmund Freud bilang, mari sama-sama kita mengelola. Yang enak itu seringkali mengantar kita kepada penyakit. Ya. Maka nggak ada obat yang enak. Ya, baik semua. Kecuali vitamin C. Jadi bertemanlah dengan sehat, beranilah seperti kami dulu, Correctio Fraterna. Dalam ajang Correctio Fraterna, sekeras apapun ungkapan teman menegur kita, nggak acis sebenarnya. Karena tujuannya untuk solusi. Ini yang aku udah ungkapkan di rapat dewan guru, bahkan di guru pun ada yang nggak sampai sekarang. Kalau bisa disebut lah inisialnya Ah. Pak. Eh, Nggak enak nanti dia. Sasa inisialnya pun bisa disebut. Jadi aku bilang waktu rapat, waktu retret enak koleksi tapi kita harus kendalikan dulu. Sempat kita koreksi terus lempar-lempar kan nggak enak. Saling menjelekkan dirinya. Nah itulah pengalaman Pak Wan.
Kru ada yang mau bertanya? Sebelum aku nih, ada satu lagi. Din. Aku cuma Kan? Enggak, Dinnya mancing-mancing. Iya, jangan dipancing Bapak ini. Bapak ini mudah terpancing. Jadi bilang aku dulu mantan nelayan. Aku nelayan. Suka mencari. Oh. Nggak masuk sama Tio. itu. Suka mencari. Gini Pak. Nengok. Iya, kan? Jangan dipancing. Din. Nanti kau nggak pakai pancing lagi, ntar lagi di jala kau masih lepas. Iya. Ada gila soal ini. Udah katanya apa mau tanya sama? Jadi kan sebenarnya kan Pak banyak yang anak-anak yang kayak gitu kan Pak. Inilah Mas Unair tadi yang masuk geng motor itu kan banyak itu kan Pak yang kurang apalah perhatian dari orang tua. Kan menurut dari pengalamanku sendiri lah Pak, pas anak-anak Pak. Bahkan aku pernah sampai nangis dipukuli mama cuma gara-gara nggak lancar baca merek Miyako Pak, merek ini skuter. Bapak bayangkan Pak, sampai dipukul Pak, sampai nggak mau tidur di rumah malam itu. Terus ku tengok sekarang Pak, malah ada kayak di TikTok kemarin viral juga Pak, ada seorang bapak yang marahi anaknya karena nggak mau beribadah, malah dihujat. Itu kan pasti kan udah berubah lah zaman. Tapi kenapa pendidikan yang diajarkan orang tua dulu, kayak contohnya lah apa ke orang tua aku dulu yang sampai dipukuli anaknya, kenapa kalau kayak gitu mungkin dibuat sekarang, kenapa sih banyak yang komen? Padahal kan menurutku kan Pak, untuk membentuk karakter anak itu kan perlu kayak gitu, perlu keras, cuma tahu batas kerasnya Pak. Tapi kenapa banyak sekarang yang kalau sedikit anak dikerasi langsung komentar, langsung perlindungan anak? Ya. Udah. Pak Fran masuk ke Yayasan Don Bosco tahun 2000. 24 tahun juga ya Pak. 2000. Aku gimana? Belum. Ya, kau masih dirancang. debu alam semesta lah ya. Belum. Masih dirancang. Belum lah, mamanya aja kurasa belum ketemu bapaknya. Udah Pak. 2000. Udah lah. Aku 5 bersaudara, kakakku yang paling besar 93. Cuma pas tahun 2000, di situ lahir kakakku yang nomor 3. Jadi aku belum ada di angan-angan lah kayak. Masih Awang-awang. debu Iya. alam semesta. Jadi gini Bang. 24 tahun ya, hampir 25 tahun aku di sini. Yang pertanyaanmu itu memang menjadi inti dari pertanyaan semua. Bahwa pertanyaanmu telah menyangkut pertanyaan seputar hak asasi manusia. Pengalaman perjalanan Pak Fran mengajar di tahun-tahun 10 tahun perdana bahwa yang namanya hukuman fisik itu justru membangun motivasi. Ya. Setuju. Kita yang memberikan hukuman fisik ke anak takkan mungkin berani melapor ke orang tua. Soalnya ditambah. Masih sempat aku SD doang. Iya, ditambah. Sempat Sekarang melapor. pun aku masih dulu kayak gitu. Ya. Melapor kita dihantam karena nggak siap PR, ditambah lagi. Pas. Tapi singkat cerita, mulailah penggiat HAM ini berbicara. Habislah batas-batas HAM. Jangankan dunia pendidikan. Contoh lah ya, contoh kasus ini nggak kasus haram lagi untuk bicarakan. Ada orang mau dibegal, ini kejadiannya di Jakarta ya, di sebuah jembatan tempat koko-koko. Tapi si pembegal nggak tahu bahwa yang mau dibegalnya itu Guan. Dan akhirnya si pembegal CS tewas di tempat. Karena apa? Kemampuan lawan ini calon korban Lebih tinggi. ternyata jauh di atas mereka. Apa yang terjadi? korban ya. Ya, salah korban, salah tusuk ya. Ya, bahwa hukum ini hukum artinya legalitas ya, menyalahkan Si korban. si korban. Iya. Calon korban. Korban. Karena apa? Dia telah membunuh, ya kan? Jadi Itu banyak kasusnya Pak. nggak ada lagi istilahnya bahwa dia itu bertindak untuk membela diri. Jadi sama kita tarik di sekolah. Pak Fran pribadi udah berkali-kali mengalami
bahwa pertambahan zaman membuat kebijakan guru untuk memberikan hukuman itu semakin gamang. Arti gamang ya. Tahu Pak? Ambigu. Ada murid yang karena tak melakukan harusnya tanggung jawabnya dijewer, besok udah panjang ceritanya. Ada juga kawan gitu. Datanglah orang tua, datanglah LSM, datanglah acara, udah ya. Lengkap ya, sasa hatimnya pun dibawa. Nah, panjang cerita, tinggal gelar pengadilan aja di kantor Kalau posisinya sekolah. kawan salah. Jadi inilah maka Tahu kok. secara pribadi Pak Fran bilang sebenarnya kalau mau maju jangan hanya anak dititipkan di sekolah, orang tua pun harus bersedia memantau dan memberikan Ya. wewenang bahwa tak ada pernah terjadi di sekolah umum guru sampai membunuh murid itu kan. Tujuannya tetap ya sebatas apalah ya, sebatas yang masih ditolerir itu yang dilakukan guru. Sesungguhnya guru bertindak itu untuk memicu semangat. Tapi sekarang jujur atas nama guru, Pak Frans pribadi seringkali menggunakan teori pembiaran. Biarkan ya. Biarkan saja. Kenapa? Nanti panjang cerita. Diberikan hukuman ini salah. Ada teman guru memberikan hukuman, contoh lah ya, nggak siap PR, nulis saya berjanji tidak akan mengulangi sebanyak 2 halaman. bukan 2 halaman, isi buku 30 lembar. Besoknya datang orang tua. Wih. Jadi kita bingung. Ada terlambat dihukum ngutip sampah, orang tuanya datang ngamuk. Saya sekolahkan anak saya di situ bukan untuk ngutip sampah. Jadi kita bingung. Akhirnya apa? Ya murid sekarang yang penting seperti kata pernah satu pastor khotbah, yang penting lulus, yang penting lulus. Jadi dapat Yang penting Nah, lulus. itu sudah menjadi rahasia umum. Ini durasi podcast kalian berapa lama ini? tahu udah menit berapa tuh? Harusnya ada part 1, part 2. Udah hampir Udah 1 5 jam. Iya, orang bosan loh. Tayangnya lah. Orang nggak menonton loh tuh. 6 menit lah, 50 menit. Pak, 6 menit. Kali. Di situ berapa? 5 dulu. Karena ada mati-mati tadi sedikit. Bisa nggak usul Apa itu? Itu buat panjang kali podcast orang nggak mau apa? Iya. Memang, Pak. Part 1, part 2, part 3. Nanti kan dibagi bisa jadi Bisa bagi-bagi. dibagi. Bagian dengan apalah istilahnya jam mana kalian cara masuk ke 2, ke 3 bisa lah. Pasanglah semacam iklan-iklan kita itu. Jangan sekalian mengiklankan sekolah juga ya kan, Pak. Ya. Udah bisa ditutup kurang nggak panjang kali. Iya. Bosan juga. Capek juga nanti ngeditnya. Makanya gue bilang. Oh, Pak Irwan pengen hampir saja, ngodus hampir juga. tutup. Oh, udah asam juga, Pak? Aku sih Santai. kalau rapat kan bisa merokok. Iya ya. Yes. Tapi takutnya aku bukan bapak yang asam. Kau, Nail. Soal ini Indonesia ya kan, Pak. Gimana kayak gitu, Pak? Oke lah. Tutup dulu Nail baru nyipat kau. Iya, tutup dulu. Ini pakai anak sekolah. Iya, nggak boleh nampak. Nggak boleh juga. Kau mau di luar mau di sana nggak boleh. Oke, teman-teman, sekian podcast dari kami. Kalau nanti